Kisah tentang Malin Kundang, si anak durhaka. Di pesisir barat Pulau Sumatera, hiduplah sebuah keluarga miskin yang terdiri dari seorang ibu dan anak laki-lakinya, Malin. Sejak kecil, Malin dikenal sebagai anak yang cerdas dan pekerja keras, namun juga memiliki watak yang keras dan cenderung bandel. Ayahnya telah lama meninggalkan sang ibu berjuang sendirian untuk menghidupi mereka berdua. Demi masa depan Malin, sang ibu bekerja membanting tulang, menjual hasil tangkapan ikan, dan mengumpulkan kayu bakar. Malin tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan memiliki impian besar. Ia tidak ingin hidup dalam kemiskinan seperti ibunya. Setiap hari, ia memandang kapal-kapal besar yang berlabuh di pelabuhan, memimpikan suatu saat bisa mengarungi lautan dan menjadi seorang saudagar kaya. Malin memulai hidup barunya sebagai kru kapal. Ia bekerja dengan tekun, belajar banyak tentang perdagangan dan pelayaran. Kecerdasan dan ketekunannya membuat ia cepat naik pangkat. Bertahun-tahun berlalu, Malin bekerja dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, mengumpulkan kekayaan. Ia juga menikahi seorang putri saudagar kaya yang cantik jelita, yang tidak tahu menamu tentang asal-usul Malin yang sebenarnya. Akhirnya, Malin Kundang menjadi seorang saudagar yang sangat kaya, memiliki banyak kapal dan harta benda. Bersama istrinya, ia memutuskan untuk berlayar pulang ke kampung halamannya untuk memamerkan kekayaannya. Berita tentang kedatangan kapal besar Malin menyebar cepat ke seluruh desa. Penduduk berbondong-bondong menuju pelabuhan, ingin melihat kapal megah itu. Di antara kerumunan itu, tampaklah seorang wanita tua dengan pakaian lusuh, kulit keriput, dan rambut memutih. Dia adalah ibu Malin. Jantungnya berdebar kencang saat melihat kapal besar itu. Ia yakin itu adalah kapal anaknya. Dengan sisa tenaganya, ia menerobos kerumunan dan berlari menuju kapal. "Malin, Malin anakku!" teriaknya dengan suara parau, berusaha meraih tangan Malin yang berdiri di geladak. Malin terkejut mendengar suara itu. Ia melihat seorang wanita tua yang sangat lusuh, jauh dari bayangan ibu yang ia harapkan untuk diperkenalkan kepada istrinya. Rasa malu dan gengsi menyelimutinya. Ia takut istrinya akan mengetahui bahwa ibunya adalah seorang wanita miskin dan tua. "Siapa wanita tua ini? Beraninya ia mengaku sebagai ibuku," kata Malin dengan nada merendahkan, berpura-pura tidak mengenali ibunya. Istrinya menatap Malin dengan heran. "Benarkah ia ibumu, suamiku?" tanyanya. Malin dengan wajah sombong menjawab, "Bukan. Dia adalah pengemis tua yang ingin mengambil keuntungan dari kekayaanku. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk mengusir wanita tua itu." Hati sang ibu hancur luluh mendengar kata-kata kejam dari putranya sendiri. Ia tidak menyangka Malin akan setega itu. Air matanya tak terbendung, mengalir deras membasahi pipi. Dengan hati yang remuk reduk, ia mundur perlahan dari kerumunan, disaksikan oleh seluruh penduduk desa yang terdiam. Di tengah kesedihan dan keputusasaan yang mendalam, sang ibu mengangkat kedua tangannya ke langit. "Ya Tuhan, jika benar ia anakku, Malin, yang telah kudidik dan kubesarkan dengan penuh kasih sayang, tetapi kini ia mengingkari ibunya sendiri, maka kutuklah ia menjadi batu." Doanya dengan suara bergetar dan hati yang terluka. Tak lama setelah doa itu terucap, langit mendadak gelap, angin kencang berhembus, ombak di laut bergelora dahsyat,
petir menyambar-nyambar, dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal Malin terombang-ambing tak terkendali. Istri dan anak buahnya panik. Malin, yang semula sombong, mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia menyadari kesalahannya, namun sudah terlambat. Dalam sekejap, tubuhnya mulai mengeras, perlahan-lahan berubah menjadi batu. Ia berusaha menjerit, namun suaranya tercekat. Seluruh kapal dan isinya, termasuk istrinya, juga berubah menjadi batu. Hingga kini, di pantai air manis, Padang, terdapat sebuah formasi batu yang menyerupai sesosok manusia bersujud, dan pecahan-pecahan kapal diyakini sebagai wujud kutukan Malin Kundang. Kisah ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua, serta bahaya dari kesombongan dan durhaka.